Baik, ya. Jadi rekan sejawat sekalian, kita akan coba untuk membahas mengenai terkait hidroksikloroquine. Memang hidroksikloroquine ini merupakan obat lama yang sebelumnya dikenal sebagai obat sebagai anti malaria, tetapi ternyata saat ini semakin lama semakin dikenal mempunyai banyak peranan dalam penanganan terkait pasien-pasien dengan kondisi autoimunitas. Jadi selama presentasi ini kita akan melihat banyak imunopatofisiologi. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tidak terlalu pusing, tapi kita akan coba sampaikan dalam hal yang sesederhana mungkin. Tujuannya adalah supaya kita semakin mengenal bagaimana kita bisa menggunakan beberapa obat-obatan lama yang sifatnya sebagai imunomodulator, tapi kemudian ternyata bisa digunakan pada berbagai kondisi yang terkait dengan kondisi autoimun untuk membantu mencegah terjadinya kekambuhan, mencegah terjadinya komplikasi, dan tentunya adalah beyond daripada autoimun kontrolnya itu sendiri bagaimana. Sebagai disclaimer, presentasinya didukung oleh PT Fahrenheit. Namun, untuk materi kita susun dan kita evaluasi secara mandiri oleh penulis. Ya, jadi saat ini teman-teman sekalian, kalau kita melihat kondisi autoimun di seluruh dunia meningkat. Pasca pandemi COVID, kita melihat bahwa terjadi peningkatan dramatis daripada kondisi autoimun. Studi terkini dari Inggris terhadap 22 juta orang populasi menunjukkan ternyata 10% dari populasi itu mengalami kondisi autoimmune disease. Lebih tinggi dibandingkan diabetes, lebih tinggi dibandingkan cancer. Jadi kita bisa melihat saat ini autoimun merupakan salah satu penyakit kronik paling banyak diderita oleh orang-orang di seluruh dunia, bersamaan dengan hipertensi, bersamaan dengan penyakit jantung kronik, dan juga bersamaan dengan penyakit paru kronik. Dan yang menjadi permasalahan adalah kondisi autoimun ini sebagian besar diderita oleh orang-orang usia produktif, 20 sampai 40 tahun. Tentunya di sini pertimbangan pengobatan menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita harus menyeimbangkan antara permasalahan mengendalikan kondisi autoimunnya dengan permasalahan terkait komplikasi daripada obat-obatannya itu sendiri. Tentunya menjadi sesuatu hal yang kontraproduktif kalau kita mengobati pasien dengan obat-obatan, tapi kemudian kondisi autoimunnya terkontrol, tetapi mengalami efek samping daripada obat-obatan tersebut. Kita tahu obat-obatan tradisional dari kondisi autoimun sifatnya adalah obat-obatan yang imunosupresan. Semakin tinggi dosisnya, semakin imunosupres, dan kemudian semakin besar menimbulkan risiko kekambuhan kondisi autoimun. Hari ini kita belajar dua. Yang pertama hidroksikloroquine yang akan saya sampaikan. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Dr. Theo terkait vitamin D. Nah, jadi lama-kelamaan kita makin sadar bahwa imunomodulasi merupakan hal yang sangat penting untuk bisa kita pertimbangkan. Ada obat-obatan canggih terkait imunomodulasi seperti terapi biologis, targeted terapi, namun harga masih menjadi permasalahan utama. Nah, sehingga kenapa hari ini kita bahas mengenai hidroksikloroquine, kita bahas mengenai vitamin D3, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalisasi obat-obatan imunomodulator ini sehingga kita bisa menyampaikan kondisi pasien kita kendalikan dengan baik tanpa menggunakan obat-obatan yang mungkin masih terlalu mahal ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, kita harus tahu dulu bagaimana proses sistem imun kita itu menghadapi sebuah serangan. Kita bagi menjadi dua, sistem imun pada dasarnya ada sistem imun innate, ada sistem imun adaptif. Sistem imun innate ini terkait daripada sel dendritik, sel NK, makrofag, ya, ini merupakan fase akut atau fase awal daripada peradangan tersebut. Ini yang menimbulkan tanda-tanda seperti teman sejawat sekalian tahu, tanda-tanda klasik daripada inflamasi, kalor, rubor, dolor, tumor, dan juga fungsiolesa. Setelah beberapa hari, kemudian akan terjadi aktivasi daripada sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif sendiri terdiri atas limfosit, terutama adalah limfosit T dan limfosit B. Limfosit T tujuannya adalah sebagai antigen recognition dan kemudian akan membridging antara sistem imun innate dengan sistem imun adaptif, khususnya adalah sel B.
Sistem imun sel T ini kemudian akan mengaktifasi daripada sel B yang kemudian akan membentuk antibodi dan kemudian yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi daripada sistem imun kita untuk mengeliminasi antigen. Antigen yang paling sering tentunya adalah terkait patogen, infeksi, virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Yang menjadi permasalahan adalah pada pasien-pasien dengan kondisi autoimun, terjadi rekognisi daripada self antigen. Makanya kenapa namanya adalah autoimunitas. Contoh yang klasik adalah pada pasien dengan lupus. Pada pasien dengan lupus, sel T-nya kehilangan toleransi terhadap kondisi antigen tubuh kita sendiri, bisa mengenali antigen terhadap kulit, muncul ruam-ruam kulit. Bisa mengenali antigen terhadap sendi, kemudian muncul artritis. Bisa mengenali antigen terhadap pembuluh darah, kemudian muncul vaskulitis. Begitu juga bisa mengenali antigen sel-sel di otak kita, kemudian muncul neuropsychiatric lupus. Pengenalan daripada self antigen ini kemudian akan menimbulkan kaskade inflamasi, mengakibatkan penurunan daripada sel Treg, mengakibatkan terjadinya peningkatan aktivitas daripada sel T helper 17, yang kemudian inflamasinya menjadi sebuah lingkaran setan atau circulus viciosus, membentuk kompleks antigen, antibodi dan komplement yang kita bilang sebagai imun kompleks, kemudian berdeposisi di ginjal menjadi lupus nefritis, berdeposisi di otak menjadi neuropsychiatric lupus. Nah, aktivasi daripada sel T terhadap self antigen ini kemudian menjadi sebuah titik penting yang harus kita perhatikan mengenai manfaat daripada hidroksikloroquine. Jadi kita keep in mind dulu pada pasien lupus pada awalnya adalah terjadi kehilangan toleransi daripada sel T terhadap self antigen. Nah, hal yang sama tapi sedikit berbeda juga terjadi pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Pada pasien dengan rheumatoid arthritis terjadi antigen recognition, auto antigen recognition terhadap citrulline protein. Makanya kita kenal nanti pemeriksaan pada RA, selain rheumatoid factor ada yang namanya anti-CCP, anti-citrullinated protein. Nah, pengenalan terhadap autoantigen ini kemudian akan mengakibatkan aktivasi, sekali lagi ya, aktivasi daripada T helper, yang kemudian T helper tersebut akan berubah menjadi T helper 1 dan atau T helper 17, yang kemudian akan menghasilkan berbagai sitokin proinflamatorik, mengakibatkan terjadinya aktivasi daripada makrofag, dan kemudian makrofag ini akan mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan inflamatorik di jaringan-jaringan terkait sendi dan juga sinovium. Sehingga pada pasien dengan RA akan terjadi sinovitis, akan terjadi kerusakan kardilago. Tetapi menariknya lagi, oleh karena terjadinya inflamasi yang meningkat, pada pasien dengan RA juga akan terjadi gangguan metabolik. Pasien RA akan cenderung mudah mengalami hipertensi, akan mudah cenderung mengalami dislipidemia, akan cenderung mudah mengalami diabetes, akan mudah cenderung mengalami aterogenesis dan juga metabolic syndrome terkait, ya, karena sebabnya ada inflamasi. Nah, gangguan daripada sel T helper dan makrofag ini mengakibatkan pasien-pasien dengan RA merupakan salah satu orang yang paling punya indikasi untuk mendapatkan terapi dengan hidroksikloroquine. Mengapa demikian? Coba kita bahas. Yang pertama adalah kunci daripada kita menangani kondisi autoimun adalah bukan menekan sistem imun secara habis-habisan. Makanya sekarang kita mengambil istilah adalah namanya imunomodulasi, bukan imunosupresi. Kenapa? Karena kita mau sistem imun yang terlalu aktif, ya, misalnya di sini pada pasien-pasien dengan lupus terjadi aktivasi berlebihan daripada sel T efektor, ya, terutama interleukin 17, interleukin yang terkait dengan interleukin 17, interleukin 4 dan eh, mTOR-C-nya itu, ya, kita mau supaya yang terjadi adalah aktivitas daripada sel T regulator dan juga sel T efektor yang bisa
menghambat inflamasi itu menjadi lebih aktif. Jadi tujuan kita adalah menyebabkan terjadinya imunomodulasi, imunohomeostasis, keseimbangan daripada sistem imun itu. Nah, menariknya adalah modulasi daripada produksi antibodi dan aktivitas daripada sitokin ini ternyata dipengaruhi oleh hidroksikloroquine. Sehingga pada beberapa studi menunjukkan bahwa hidroksikloroquine bisa membantu untuk menurunkan self recognition autoantigen daripada sel T efektor, tetapi juga bisa memodulasi atau menurunkan produksi dari antibodi. Nah, mengapa bisa bekerja seperti demikian? Kita coba bahas mengenai obat yang sudah lama diketahui, tetapi kemudian belakangan ini kita tahu makin banyak efektivitas yang berbeda-beda. Pertama kali dikenal dari tahun 1630, kloroquine dikenal sebagai ekstrak anti malaria dari pohon kina. Dilakukan pengembangan-pengembangan. Nah, ternyata salah satu yang menjadi kunci kenapa kloroquine dan hidroksikloroquine saat ini digunakan sebagai obat untuk kondisi autoimun adalah breakthrough-nya dimulai dari tahun 1960 sampai 1990. Ternyata kloroquine mempunyai efek antitumor, mempunyai efek lisomotrofik terhadap kloroquine, dan juga mempunyai efek inhibitor daripada autofagi. Nah, setelah itu, ya, perkembangan daripada basic science, perkembangan daripada imunologi, semakin banyak melakukan penelitian terhadap efek hidroksikloroquine terhadap sistem imun. Puncaknya adalah di tahun 2020, para ahli di Nature Review dari Rheumatology menunjukkan bahwa ternyata hidroksikloroquine mempunyai beberapa efek regulasi daripada sistem imun. Yang pertama, hidroksikloroquine ternyata dapat menghambat antigen processing dan juga memodulasi antigen recognition daripada sel dendritik, yang pada akhirnya setelah terjadi hambatan daripada antigen processing dan antigen signaling akan menurunkan produksi sitokin inflamatorik yang kemudian akan menurunkan antigen presentation dari sel dendritik kepada sel T. Yang kemudian penurunan daripada antigen presentation tersebut akan menurunkan aktivasi daripada sel T. Selain itu, ternyata dikenali juga hidroksikloroquine dapat menghambat antigen processing daripada sel B. Pada saat sel B dihambat antigen processingnya, dia juga akan menurunkan antigen presentation dari sel B kepada sel T, yang pada akhirnya juga akan menurunkan aktivasi daripada sel T, yang kemudian pada akhirnya menurunkan produksi sitokin dan menurunkan upregulasi daripada molekul-molekul yang sifatnya co-stimulatory. Pada akhirnya kemudian menghasilkan beberapa efek yang diinginkan dari sebuah imunomodulator. Jadi kita sudah tahu bahwa hidroksikloroquine akan menurunkan antigen presentation. Kita juga sudah tahu bahwa hidroksikloroquine akan menurunkan aktivasi daripada sel T dan sel B. Kita juga sudah tahu hidroksikloroquine ternyata mengembalikan balance daripada sel T regulator dan T helper 17. Kata kuncinya adalah rebalancing. Jadi ada beberapa studi menunjukkan bahwa terapi dengan hidroksikloroquine tidak meningkatkan risiko infeksi, malah menurunkan risiko infeksi. Kenapa demikian? Karena ternyata hidroksikloroquine sifatnya adalah rebalancing. Jadi dia sifatnya imunomodulasi, sehingga dia tidak menekan daya tahan tubuh secara berlebihan, sehingga dia malah memberikan proteksi terhadap infeksi yang seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang yang mendapatkan obat-obatan imunosupresi. Nah, menariknya lagi terkait dari beyond autoimmune control, terapi dengan hidroksikloroquine ternyata membantu menstabilisasi daripada endosom sehingga tidak terjadi stres oksidatif atau oksidan burst yang biasanya dikeluarkan oleh endosom kalau misalnya di situ ada
aktivasi antigen tersebut, ya, sehingga stres oksidatifnya turun. Nanti kita akan melihat efek-efek daripada hidroksikloroquine beyond daripada autoimun control itu sendiri. Baik, kita sudah melihat bahwa dari imunologinya kelihatannya punya manfaat. Tetapi kita sebagai dokter tentunya kita mau tahu ada evidence-nya nggak? Benar nggak bahwa memang itu bermanfaat secara klinis? Ya. Jadi, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap pasien lupus, 41 orang newly diagnosed, jadi belum pernah diobati dengan kortikosteroid, belum pernah diobati dengan imunosupresan, gitu ya. Pasiennya yang mendapatkan terapi lain seperti statin, imunosupresif, atau steroid itu di-exclude, ya. Nah, hanya diberikan terapi dengan hidroksikloroquine 400 mg per hari, ya. Jadi kita tahu dosisnya adalah 5 mg per kilogram berat badan, maksimal 400 mg sehari, ya. Nah, pada pasien-pasien yang mendapatkan hidroksikloroquine terjadi penurunan secara signifikan dari aktivitas klinis yang dinilai dengan SLEDAI 2K. Kemudian juga terjadi penurunan secara signifikan titer daripada anti-dsDNA. Ya, karena kita tahu hidroksikloroquine menurunkan produksi antibodi. Dan juga kita lihat dari interleukin 10, interleukin 1 beta yang adalah proinflamatorik, begitu juga interleukin 6 juga mengalami penurunan secara signifikan. Oke, jadi kita tahu aktivitas klinisnya baik bukan hanya terhadap marker-marker sitokin seperti interleukin 1 beta dan interleukin 6 dan anti-dsDNA sebagai autoantibodi, tetapi juga bermakna secara klinis. Kemudian kita lihat lagi satu studi lain, ini diikuti selama 8 tahun ya sebagai kohort retrospektif terhadap 509 pasien, 66%-nya mendapatkan hidroksikloroquine secara terus-menerus, 33,8%-nya tidak. Jadi ada putus ya, biasanya mungkin terkait sama intoleransi atau gangguan retinopati. Nah, di sini ternyata dilihat bahwa pasien-pasien yang mendapatkan hidroksikloroquine secara terus-menerus lebih daripada 1 tahun dibandingkan yang kurang daripada 1 tahun, ternyata kemungkinan terjadinya flare itu menurun secara signifikan. 13,1% pada yang putus obat versus 5,7% pada pasien yang tidak putus obat. Sehingga di sini nanti kita akan lihat translate menjadi rekomendasi daripada terapi lupus adalah hidroksikloroquine merupakan obat paling akhir yang dihentikan pada pasien lupus setelah glukokortikoid, setelah imunosupresan yang lain. Bagaimana hasil studinya terhadap pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis? Pada sebuah studi terhadap pasien-pasien dengan early rheumatoid arthritis, ya, namanya studi HERA, diberikan terapi selama 36 minggu, randomized, double blind, placebo control, ya. Tidak banyak obat-obatan lama yang sudah lepas dari masa patennya, kemudian ada studi RCT yang sifatnya placebo control. Jadi ini sangat menarik, ya. Nah, dilakukan komparasi selama 36 minggu, ya, ternyata kita melihat bahwa ada perbaikan secara signifikan, baik dari joint index-nya, nyerinya, sampai fungsi fisik daripada orang-orang yang mendapatkan hidroksikloroquine dibandingkan yang mendapatkan placebo, ya. Bahkan studi baru yang dilakukan oleh Shuang Ye et al, ya, ini dia dari Shanghai, ya, pasien yang tidak terkontrol hanya dengan metotreksat dikomparasi antara hidroksikloroquine dengan leflunomid. Menariknya adalah ternyata walaupun leflunomid memberikan efek imunosupresi lebih kuat, ternyata untuk remisi dan juga untuk low disease activity itu lebih bagus pada pasien-pasien yang mendapatkan hidroksikloroquine dibandingkan leflunomid. Jadi sudah efek imunosupresinya lebih ringan, efek sampingnya lebih rendah, tapi ternyata hasilnya lebih bagus untuk mencapai remisi dan juga mempertahankan low disease activity, gitu ya. Oke.
Nah, kita melihat bahwa bagus banget efek dari hidroksikloroquine untuk mengendalikan penyakit, terutama yang banyak datanya adalah lupus dan juga rheumatoid arthritis. Bagaimana efek hidroksikloroquine beyond autoimmune control? Seperti yang tadi kita sudah katakan, ya. Beberapa mekanisme dari hidroksikloroquine terkait adalah menurunkan oxidative stress, menurunkan insulin clearance, dan juga menurunkan lipid level dan juga agregasi platelet. Jadi, mulai banyak laporan-laporan yang dilakukan oleh teman-teman yang internasional gitu ya. Ada beberapa efek daripada hidroksikloroquine terkait menurunkan aktivasi platelet, menurunkan apoptosis, dan juga menurunkan kadar daripada trigliserid, total kolesterol, dan juga LDL, terlepas daripada pemberian terapi dengan statin. Jadi saat ini untuk pasien-pasien kita yang punya kondisi autoimun, sebelum kita ada indikasi untuk memberikan statin, karena kita tahu lipid merupakan mekanisme tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri, kita selalu berikan hidroksikloroquine dulu untuk mengendalikan penyakitnya, untuk mengurangi kerusakan jaringannya. Baru setelah itu, kalau misalnya kondisi autoimunnya terkontrol dan pasiennya masih mengalami dislipidemia, mungkin di situ baru ada indikasi pemberian terapi untuk statin dan lain sebagainya. Nah, begitu juga selain permasalahan aterosklerosis, sindrom metabolik, dan dislipidemia, ternyata pada pasien-pasien hamil, pemberian hidroksikloroquine, terutama apabila dikombinasi dengan aspirin, ini akan menghasilkan pregnancy loss yang jauh lebih rendah. Ya, kalau hidroksikloroquine saja bisa diturunkan sampai 17,8% saja. Kalau dengan kombinasi hidroksikloroquine dengan aspirin, itu kita bisa turunkan sampai 6,7%. Beberapa studi lain juga menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan lupus, pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis, pada saat diberikan hidroksikloroquine, terutama bila dikombinasikan dengan aspirin, maka akan menghasilkan angka fetal survival yang lebih bagus. Dari sebelumnya hanya berkisar 18% pada pasien-pasien dengan lupus, kehamilannya bisa sampai aterem. Ternyata pada saat kita tambahkan hidroksikloroquine, maka keberhasilan daripada kehamilannya bisa lebih dari 80%. Bahkan kalau kita kombinasi dengan aspilet ya, hidroksikloroquine dan aspilet ya, aspirin dosis rendah, itu bisa sampai 93,3%. Dengan berat badan lebih bagus, Apgar score lebih bagus, fetal growth restriction-nya kita hambat, begitu juga fetal distress dan juga neonatal asfiksianya itu sendiri, ya. Sehingga saat ini banyak pasien-pasien kita yang mengalami lupus, mengalami Sjogren, mengalami rheumatoid arthritis, pada saat kita berikan hidroksikloroquine dan aspilet, ternyata berhasil hamil tanpa harus menjalani terapi-terapi hormonal dan lain sebagainya, ya. Nah, bagaimana hasil-hasil studi lain untuk pasien-pasien autoimun lain, ya? Masih ada banyak yang harus dipelajari. Tetapi beberapa bukti menunjukkan, yang pertama, pada pasien Sjogren syndrome, buktinya memang sifatnya masih conflicting. Tetapi kelihatannya pada pasien Sjogren yang memang mengalami keluhan terkait kulit, artritis, dan juga fatigue, pemberian hidroksikloroquine mungkin ada indikasinya bisa diberikan selama 1 tahun, dievaluasi, apabila mendapatkan manfaat, dilanjutkan, kalau misalnya tidak ada manfaatnya, bisa dihentikan. Yang menarik adalah kita tadi lihat bahwa hidroksikloroquine memainkan peranan penting terhadap stres oksidatif dan juga stabilitas daripada endotel vaskular. Pada pasien-pasien dengan antifosfolipid sindrom, pemberian terapi dengan hidroksikloroquine itu disarankan, terutama adalah kalau misalnya ada komplikasi trombotik atau kehamilan berulang, dikombinasi dengan aspirin dan juga heparin, memberikan hasil yang sangat baik.
baik dari keberhasilan dari kehamilannya, tetapi juga dari pencegahan terhadap trombosisnya itu sendiri. Sehingga pada pasien dengan APS, hidroksikloroquine sering kita berikan bersamaan dengan terapi-terapi yang lain. Pada sarkoidosis, kita bisa berikan sebagai salah satu steroid sparing agent, namun memang untuk pasien-pasien dengan osteoartritis tidak menunjukkan manfaat yang signifikan. Beberapa kondisi autoimun lain yang bisa dipertimbangkan untuk diberikan, terutama yang ada kaitannya dengan antigen recognition daripada sel T dan sel B, ya, pada pasien dengan eosinophilic fasciitis, dermatomyositis, Kikuchi Fujimoto, AOSD, ya, begitu juga pada pasien JIA, kemudian pada pasien dengan chikungunya artritis kronik, pada pasien dengan imun trombositopenia, pada pasien IgA nefropati, banyak sekali yang bisa dipertimbangkan untuk diberikan untuk membantu menurunkan aktivitas daripada penyakitnya. Tapi tentunya penyakit-penyakit yang di bawah ini ya, ini merupakan indikasi yang masih harus kita lakukan penelitian lebih lanjut. Banyak penelitian yang sedang berjalan, salah satunya yang cukup besar adalah di tahun 2023 sedang melakukan rekrutmen terhadap pasien-pasien ANCA-associated vasculitis. Jadi ini peneliti dari UK ya, sedang mempertimbangkan melakukan studi lagi rekrutmen untuk 76 pasien ya yang mengalami ANCA associated vasculitis di randomize 1:1 antara hidroksikloroquine dan placebo untuk melihat bagaimana efek daripada pencegahan komplikasi, kemudian pencapaian remisi daripada ANCA associated vasculitis. Jadi banyak sekali manfaat dan banyak sekali yang sedang dilakukan penelitiannya. Nah, tentunya tidak ada obat yang tidak ada efek samping. Namun kabar baiknya, hidroksikloroquine merupakan salah satu terapi disease modifying yang aman. Retinopati sering menjadi salah satu pertimbangan, namun kabar baiknya adalah jarang terjadi dan reversible dengan hidroksikloroquine. Namun memang harus hati-hati kalau kita memberikannya kloroquine karena lebih tidak reversible. Selama kita melakukan retinal check ya sebelum dan setahun sekali minimal pada saat pemberian hidroksikloroquine, biasanya itu aman dan kemudian akan terjadi reversibilitas yang baik kalau misalnya sampai terdeteksi ada gangguan daripada retinanya gitu ya. Nah, karena kita tahu ini adalah obat yang aman, sehingga kita lihat rekomendasi terkini dari EULAR terkait pasien SLE ya. Ini walaupun terkait SLE, tapi kita juga bisa gunakan untuk kondisi autoimun lain. Kapan kita bisa berikan hidroksikloroquine? Karena sifatnya dia sebagai imunomodulator, dia menjadi sebuah salah satu terapi kombinasi yang disarankan pada berbagai kondisi autoimun yang memang sudah ada evidence-nya ya, seperti lupus, rheumatoid arthritis, APS ya. Mau kondisi mild, mau kondisi moderate, mau kondisi severe, hidroksikloroquine dapat diberikan. Dan kemudian setelah pasien mencapai target, apakah itu pasiennya remisi atau pasiennya low disease activity, kita menurunkan glukokortikoid, kita menurunkan imunosupresan sampai bisa dihentikan, dan kemudian hidroksikloroquine sering menjadi terapi terakhir, sering menjadi terapi asuransi kalau kata ahli-ahli mengatakan. Asuransi untuk menurunkan risiko kekambuhan dari pasien. Sehingga seringkali banyak yang mengatakan saat ini dilakukan secara long life, diberikan secara long life. Tetapi pada praktik di lapangan sehari-hari, tentunya banyak pasien kita yang tidak mau untuk mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup. Nah, biasa yang kami lakukan adalah setelah setahun dengan hidroksikloroquine tunggal, seringkali kita lakukan kembali evaluasi daripada autoantibodinya, aktivitas disease-nya, sambil kita pertimbangkan apabila pasiennya risiko rendah untuk mengalami kekambuhan, mungkin di situ hidroksikloroquine bisa kita pertimbangkan untuk dihentikan. Baik, demikian dari saya, Dr. Femi.